Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada Abdul Muiz kelas 11 II1 dan juga Alpasadan Nabiel Pahlevi kelas 11 I1. Kali ini tibalah saatnya untuk barangkali di tempat ini akan diadakan semacam wawancara atau seleksi berkaitan dengan seleksi calon-calon pemimpin, ya enggak? Untuk menggali visi misi dan terkait kepedulian terhadap madrasah ini sehubungan dengan pemilihan calon ketua OSIM dan wakil ketua OSIM. Oleh karena itu tentu dalam podcast ini Bapak selaku wakil kepala bidang sarana dan prasarana akan barangkali mewawancarai calon-calon pemimpin ini terkait dengan bidang Bapak yang saya ampu untuk 1 tahun ke depan. Jadi begini, Muiz dan juga Sadan ya, Nabil Pahlevi ya, terkait dengan visi misi yang anak-anak kemukakan, anak-anak tulis, visi misi terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di Mandua Kota Jambi itu apa menurut Muiz ataupun Alpasadan? Oke. Kalau misalnya dari cara kami mungkin membuat visi dan misi ini, jadi kami itu melakukan kayak di diri kami dan juga Nabil berdua gitu Pak. Jadi kami itu kayak istilahnya itu mensurvey. Nah kami itu mensurvey kayak anak-anak di sekolah kita. Jadi kami itu ngelihat kayak apa sih yang harus kita tekunin lagi, apa sih yang harus kita tambahin lagi untuk anak-anak di sekolah ini supaya lebih teratur dan juga lebih menaati tata tertib yang udah dibuat oleh sekolah. Jadi itulah gunanya kami mensurvei beberapa, mungkin dari kelas 10, kelas 11, satu angkatan sama kami, dan juga beberapa kami mensurvei ke kelas kami juga. Khususnya terkait masalah sarana dan prasarana. Harus kita ingat kembali ya, kita dalam sarana prasarana yang di Mandua ini kan sangat luas, ya. Seperti tupoksi sarana itu kan ada inventarisasi barang, ya, ada pemeliharaan, ada pengadaan, ada di situ taman dan kebersihan. Nah, itu kan ada 5 tupoksi di dalam bidang sarana dan prasarana. Di dalam kita sendiri tahu bahwa tahun kemarin kita ada besar-besaran untuk di bidang sarana prasarana, terutama di rehab berat dan pengadaan 2 gedung yang ditempati oleh 10E1 dan 10E2. Dan itu merupakan usaha keras dari pimpinan madrasah untuk bagaimana mengembangkan, memfasilitasi agar ruangan atau gedung-gedung ini lebih memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, terkait dengan yang Bapak sebut tadi, pemeliharaan. Pemeliharaan ini kan Pak ya, terus contohnya yang kecil Pak, yang anak-anak mungkin saat Muiz atau Sadan mungkin di kelas lagi duduk barangkali ya dak. Apalagi ada kegiatan-kegiatan seperti kemarin, begitu ada kegiatan, meja ada yang kurang, kursi ada yang kurang di kelas. Terkait kegiatan mungkin panitia itu tidak meminjam barang, tidak mengembalikan. Nah, terkait pemeliharaan khususnya di kelas, ya dak, kalau di kelas itu ada meja, kursi, ada yang 10-11, ada TV digital, ada kipas angin. Nah, bagaimana menyikapi tentang pemeliharaan agar barang-barang itu mungkin menurut calon-calon ini lebih awet? Gimana cara menyikapinya?
kan kami Pak ada di misi kami kan mengevaluasi dan mengoptimalkan peraturan-peraturan sekolah yang belum terlaksana maksimal Pak. Jadi ini bisa Pak sangkut paut dengan prasarana karena kan kita sudah ada TV digital kan, terus juga punya kipas yang baru, meja-meja yang baru kan. Jadi guna kami mesin misi itu, jadi kayak sekarang juga udah dikeluarin peraturan tentang penggunaan TV kan. Nah jadi guna kami itu untuk mengoptimalkan lagi peraturan tersebut agar dijalani oleh siswaman Pak. Jadi guna kami itu adalah kayak mengingatkan, menegaskan kalau misalnya dalam penggunaan prasarana mani ada peraturannya, tidak bisa sembarangan untuk dipakai semena-mena. Tanpa kayak kalau diperluin baru boleh. Tapi kalau misalnya cuma untuk main-main kayaknya gini enggak usah Pak. Nah, termasuk lampu, hidupi, nanti balik dimatikan, termasuk kipas angin, termasuk TV. Di dalam TV itu kan ada saklar, ada hidup, mati. Nanti sepulang sekolah harus dimatikan karena kalau tuh TV itu misalnya terkoneksi dengan arus PLN itu lama-lama juga layar juga bisa rusak. Karena itu di bidang sarana prasarana sudah dibuat saklar agar saat tidak digunakan arus itu terputus. Itu salah satu usaha juga dalam pemeliharaan ya tak? Nah, khususnya di dalam. Nah ini yang sekarang itu mungkin jadi hangat-hangatnya dengan Bapak Kepala Man 2 yang baru masalah kebersihan. Beliau kan visi beliau yang pertama itu masalah kebersihan. Ya enggak, karena kita tahu kan ada 1.200 sekian siswa, kemudian ada kantin, kemudian tentu dari sekian ribu itu tentu akan makan siang, kemudian ada sampah, ya enggak. Oleh karena itu bagaimana cara menyikapi masalah kebersihan ini? Dan kita sendiri sudah tahu kan ada Bu Brianti itu sebagai koordinator kebersihan. Maksudnya Bu Brianti koordinator kebersihan itu menggerakkan. Ayo, kadang-kadang Bu Brianti ngambil sampah sendiri, ya dak. Nah, bagaimana untuk nanti kalau misal jadi ketua OSIM atau wakil ketua OSIM terkait dengan kebersihan yang ada di Man 2 Kota Jambi ini? Oke, kalau pandangan dari kami sebagai yang mencalonkan sebagai ketua OSIM itu, karena kan yang seperti Bapak bilang tadi, Pak Kepala kita itu udah menerapkan di visinya yaitu mengenai kebersihan. Jadi sepandangan kami yang telah yang maksudnya itu yang udah kami sering lihat di lingkungan sekolah itu, kalau misalkan dari pandangan kelas itu menurut kami mereka itu udah yang benar-benar yang menerapkan mengenai sampah ini. Jadi tuh di kelas kami itu terdapat juga di depannya, di depannya itu kan udah ada 3 tong sampah. Jadi tuh mereka tuh lebih ingat untuk membuang sampah di tempatnya. Jadi di kelas kami itu jarang banget ada teman-teman yang ngebuang sampahnya itu di salokan, terus di sekitaran dalam kelas. Jadi mereka tuh lebih ya udah ada tong sampah, kenapa nggak dibuang di tong sampah. Jadi mereka mungkin berpikiran seperti itu. Dan juga kalau misalnya dari misalnya ada yang jajan dari kantin nih, mereka tuh kayak jarang gitu sih Pak, kalau kami lihat jarang untuk membuang sampah kayak langsung buang gitu. Mereka tuh pasti kalau di kelas kami insya Allah mereka pasti lebih teratur gitu. Pak mau nambahin? Ya boleh. Nah kalau tentang sampah nih Pak, kami ini ada program tentang mengadakan kegiatan kerja bakti dan menggelar kompetisi kelas terbersih setiap bulannya. Jadi kan Pak Andi ini kan visi misi pertamanya tentang kebersihan. Jadi guna kami mengadakan program seperti itu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab mereka atas sampah yang mereka hasilkan. Jadi gunanya kami mengadakan kelas terbersih, jadi biar mereka tuh lihat mana sih kelas yang paling bersih, mana kelas yang kotor. Jadi kita bisa melihat dari situ juga penilaiannya mereka tuh buang sampah atau tidak di sembarangan atau tidak. Terus kami juga bakalan melakukan operasi tata tertib. Tidak mesti tentang peraturan sih Pak, kadang juga tentang sampah, terus kebersihan sekitar mereka pasti juga bakalan kami tengok. Misalnya ada sekitar mereka ada sampah, pasti kami bakalan ngasih tahu juga. Jadi kami kalau untuk tentang itu pasti bakalan tetap gerak Pak untuk tentang sampah. Ya baik, termasuk kaitannya dengan ini kan di pihak kebersihan Bu Brianti kan juga punya program, ada
kelas terbersih, Iya. ada kelas terjorok. Iya. Nah, itu nanti juga harus didukung tuh, didukung oleh Hasyim secara keseluruhan. Karena apa? Karena itu salah satu program madrasah kita. Nah, termasuk kemarin kan kita ditunjuk oleh pemerintah daerah kota untuk mewakili Kecamatan Jambi Selatan di dalam hal lomba sekolah sehat. Nah, itu terkait di situ. Jadi mari kita bersama-sama, terutama ya pengurus Sosim untuk menggerakkan itu, karena semua itu tidak akan berjalan dengan tertib, dengan baik, dengan sukses tanpa kehadiran ikut cawe-cawe daripada pengurus Sosim. Ya enggak? Barangkali cukup itu, mungkin sebelum ditutup ada yang disampaikan terkait dengan seleksi ini, silakan. Mungkin harapan sih Pak. Ya, silakan. Harapan kedepannya mungkin dari beberapa rencana program kerja yang telah kami buat, kami harap kami insya Allah akan optimal dalam menjalankan program kerja ini, dan juga kami akan insya Allah akan lebih kompak lagi untuk mengenai ketua dan wakil ketua. Insya Allah kalau terpilih menjadi ketua dan wakil, dan juga akan menerapkan visi misi ini di lingkungan sekolah. Iya, baik, cukup. Barangkali cukup kalau begitu ya. Dengan demikian ini kan di dalam poster mungkin yang pertama sekali dibuat sedemikian rupa sehingga ini terdokumentasikan terkait dengan seleksi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM. Selamat untuk wawancara bidang sarana dan prasarana. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.